Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5C SD Islam Tabanan. Apa kabar anak-anak di pagi hari ini? Semoga semuanya boleh dijumpai dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini Bu Dewi akan mengajak anak-anak untuk belajar bersama-sama ya, melanjutkan materi kita di semester 2 ini. Kita akan melangkah untuk tema berikutnya. Tema berapa anak-anak? Iya, tentunya di tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Sekarang kita melangkah di pembelajaran yang kedua. Edo dan teman-teman mengamati sebuah iklan dari selebaran yang dibawa oleh ibu guru. Sekarang kita akan mempelajari tentang unsur-unsur iklan dan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam pembuatan iklan di media cetak. Perhatikan iklan media cetak berikut ya. Payung lukis kerajinan khas Tasikmalaya, Jawa Barat. Ayo berdiskusi. Setelah mengamati iklan pada gambar berikut ini, diskusikan mengenai unsur-unsur iklan. Tuliskan pada kolom berikut ya. Unsur iklan yang pertama adalah nama produk, yaitu payung lukis, gambar yang menarik. Yang ketiga adalah kalimat iklan, yaitu kerajinan khas Tasikmalaya, Jawa Barat. Agar dapat menarik perhatian khalayak, iklan dalam media cetak memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Yang ketiga, menggunakan kata konotasi positif. Yang keempat, isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Perhatikan iklan kolom dalam sebuah koran berikut. Totota termurah. Setelah kalian membaca iklan tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, sebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam iklan tersebut. Unsur dalam iklan tersebut yaitu nama produk Totota termurah New Avanza, gambar yang menarik, kalimat iklan, keunggulan produk, dan nomor telepon. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri bahasa yang terdapat pada iklan tersebut? Jawabannya, yang pertama menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Yang ketiga menggunakan kata konotasi positif. Yang keempat isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Buatlah gambar visual tentang kesimpulan isi teks iklan tersebut. Jawabannya menawarkan Totota termurah, ready stock dan bisa tukar tambah, free hadiah tanpa undian, DP murah, angsuran ringan, proses cepat dan mudah, data bisa dibantu dengan harga khusus dan servis terbaik. Simak penjelasan berikutnya anak-anak. Ibu kantin membuat teh manis untuk Edo. Berarti ibu kantin membuat satu campuran, yaitu campuran antara gula, pasir, dan air teh sebagai pelarut. Pada dasarnya suatu campuran dapat berupa unsur dengan unsur dan unsur dengan senyawa.
Ada dua macam campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Coba amati segelas air gula. Gula tercampur sempurna dengan air, sehingga campuran antara gula dengan air tampak jernih. Berarti dalam hal ini, gula tercampur rata dengan air. Termasuk campuran apakah peristiwa ini? Berikan penjelasannya. Jawabannya, dalam peristiwa ini, campuran antara gula dengan air termasuk campuran homogen. Campuran homogen juga disebut dengan larutan. Gula tercampur rata dengan air. Dalam larutan gula terdapat dua penyusun larutan, yaitu air sebagai pelarut dan gula sebagai zat terlarut. Selanjutnya, amati segelas air yang di dalamnya terdapat pasir. Apakah pasir dapat larut dengan sempurna sehingga larutan terlihat jernih? Tentu tidak, bukan. Termasuk campuran apakah peristiwa ini? Jawabannya, pasir tidak dapat larut dengan sempurna dalam air sehingga campuran pasir dengan air termasuk campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya bercampur secara tidak merata dan campuran ini tiba-tiba bagiannya tidak sama susunannya. Seni rupa. Apa itu seni rupa? Seni rupa daerah adalah cabang seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lain. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Karya seni rupa dua dimensi berupa karya tekstil, misalnya kain batik, kain tenun, dan kain songket. Karya seni rupa tiga dimensi contohnya ukiran kayu, keramik, dan patung. Secara umum, karya seni rupa daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama bersifat kedaerahan, yang kedua dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah, yaitu mengandung simbol-simbol dan bermakna, seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari. Yang terakhir dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. Yang ketiga, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu wilayah. Dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Fungsi karya seni rupa daerah dibedakan menjadi fungsi individual dan fungsi sosial. Fungsi individual sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu baik suka, duka, dan marah. Selain itu, karya seni juga sebagai media mengekspresikan cita-cita, pandangan hidup, watak, bentuk, corak, bahan, dan juga teknik. Yang kedua adalah fungsi sosial, sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan, refreshing, sebagai media komunikasi, dan sebagai media keagamaan. Berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah terbagi menjadi dua, yaitu seni murni dan seni terapan. Seni rupa murni. Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi. Contohnya adalah lukisan dan patung.
seni rupa terapan, yaitu seni rupa yang mengutamakan fungsi namun tetap memperhatikan segi keindahan. Contohnya batik, ukiran kayu, gerabah, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kalian sudah belajar tentang karya seni. Cobalah untuk mengerjakan latihan berikut. Sebutkan berbagai jenis karya seni rupa daerah di Indonesia yang kalian ketahui. Jenis karya seni rupa daerah di Indonesia yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri umum karya seni rupa daerah. Jawabannya, ciri-ciri umum karya seni rupa daerah yang pertama bersifat kedaerahan, yang kedua dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah, yang ketiga corak dan motif dipengaruhi oleh kondisi fisik geografi suatu daerah dan dipengaruhi oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Yang ketiga, sebutkan dua macam seni rupa berdasarkan jenisnya. Jawabannya, seni rupa berdasarkan jenisnya yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Yang keempat, sebutkan 3 contoh seni rupa terapan yang ada di sekitar daerah kalian. Jawabannya, contoh seni rupa terapan yang ada di sekitar daerahmu. Contohnya seni rupa terapan yang ada di daerah adalah batik, gerabah, dan kain. Yang kelima, sebutkan fungsi karya seni rupa daerah. Yang pertama, fungsi individual, yaitu sebagai media yang mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu baik suka dan duka, serta marah. Karya seni juga digunakan di media mengekspresikan cita-cita, pandangan hidup, watak, bentuk, corak bahan, dan juga teknik. Fungsi sosialnya itu sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan, refreshing, sebagai media komunikasi, dan sebagai media keagamaan. Baik anak-anak, itu dia materi kita pada pagi hari ini. Sekian dari Bu Dewi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.